on my table. Yeah, life goes on like this again. Istilah komunisme memang tidak ada habisnya jika dihubungkan ke Indonesia. Sekalinya Indonesia sering membicarakan tentang komunis, kita jarang mendengar tentang Uni Soviet, selain kisah-kisah heroiknya dalam Perang Dunia Kedua. Uni Soviet merupakan negara komunis pertama yang berhasil muncul sebagai negara adidaya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebagai pewaris dari Kekaisaran Rusia, Uni Soviet berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Eropa Tengah melalui berbagai negara satelit yang mungkin lebih dikenal dengan istilah Pakta Warsawa. Uni Soviet sangat terkenal akan kemajuannya dalam bidang teknologi dan militer. Salah satunya teknologi roket. Berkat kemajuannya di bidang ini, Uni Soviet mampu mengirimkan manusia pertama, Yuri Gagarin, ke ruang angkasa dan kembali dengan selamat ke bumi, lengkap dengan poster yang berjudul "Aku Tidak Melihat Tuhan di Sana". Selain itu, Uni Soviet juga sangat menonjol di bidang olahraga. Negara ini sering meraih juara dengan perolehan medali terbanyak saat Olimpiade. Tapi, dengan segala pencapaiannya, bagaimana mungkin negara bisa runtuh? Mau tahu? Yuk ikuti pembahasan aku. Runtuhnya Uni Soviet sangat erat hubungannya dengan dua kebijakan yang diambil oleh Mikhail Gorbachev. Dua kebijakan tersebut adalah Glasnost dan Perestroika, yang diyakini sebagai alasan mengapa negara barat bisa lebih maju dari negaranya. Glasnost memiliki arti keterbukaan, merupakan kebijakan yang menjamin kebebasan berpolitik dan berpendapat bagi masyarakatnya. Melalui kebijakan ini, media-media di Uni Soviet menjadi jauh lebih bebas dalam menceritakan masalah dan keadaan negara yang sebenarnya. Sedangkan perestroika memiliki arti restrukturisasi, merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi Uni Soviet dari terpimpin menjadi ekonomi pasar. Tapi kalian pernah berpikir bagaimana sebuah negara mensensor semua media massanya dan sistem ekonominya begitu terpimpin? Tapi pemimpinnya bisa mengambil kebijakan serumit itu. Apa yang menyebabkannya? Banyak yang menganggap Mikhail Gorbachev sebagai aktor utama yang menyebabkan keruntuhan dari Uni Soviet. Dengan demikian, pernyataan itu tidak sepenuhnya benar atau salah. Tapi ada hal lain yang harus kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, siapakah Gorbachev? Apakah ia seorang yang berprestasi atau seorang yang hanya mengandalkan koneksi? Yang kedua, bagaimana keadaan Uni Soviet ketika ia dipilih sebagai seorang pemimpin? Yang ketiga, mengapa ia mengambil kebijakan ini? Mikhail Gorbachev bukanlah seorang pemimpin yang bodoh. Sejak masa mudanya, ia adalah seorang yang berbakat dan berwawasan luas. Di usianya yang baru 16 tahun, pertanian kolektif yang dikelolanya berhasil melebihi target yang diminta oleh negara. Untuk itu, ia mendapat penghargaan. Berkat pencapaiannya di bidang pertanian, Gorbachev semakin dipercaya oleh pemerintah, sehingga baik koneksi maupun karirnya meningkat dengan pesat. Ketika ia menjabat sebagai pemimpin Uni Soviet, ia semakin melihat bagaimana negaranya begitu tertinggal jika dibandingkan dengan negara di barat. Bagi Mikhail,
Hal ini tidak terlepas dari adanya korupsi dan berbagai kebijakan yang salah dari para pemimpin sebelumnya. Seperti dengan melakukan intervensi militer di Afghanistan maupun program-program militer yang sangat menghabiskan anggaran negara. Berbagai kebijakan tersebut membuat Uni Soviet gagal menggunakan anggaran yang ada dengan maksimal. Alhasil, kondisi ekonomi Uni Soviet semakin terketinggal dengan negara-negara barat. Gorbachev melihat kondisi ini hanya dapat memperbaiki dengan memperkenalkan kebijakan yang bersifat revolusioner. Oleh karenanya, sebagai seorang yang sangat berwawasan, ia memutuskan dua kebijakan, yaitu Glasnost dan Perestroika. Program Perestroika sebenarnya bukan sebuah kebijakan baru. Ketika Uni Soviet baru berdiri, sang pendiri Vladimir Lenin sempat menekankan ekonomi terpimpin. Namun, ketika ia melihat bahwa perekonomian negaranya justru mengalami penurunan, ia menggantinya dengan sistem perekonomian ekonomi campuran. Setelah kematiannya, kepemimpinan Soviet jatuh kepada Joseph Stalin. Ia langsung menggantikan sistem tersebut kembali ke ekonomi terpimpin. Sistem ini terus berjalan hingga saat Gorbachev terpilih menjadi pemimpin Uni Soviet. Hal inilah yang mungkin menginspirasi Gorbachev dalam mengambil kebijakan barunya. Dengan keterbukaan media atau Glasnost, ia percaya dapat memaksa para pemerintah Uni Soviet untuk bekerja lebih baik, lebih efisien, sekaligus menekan tingkat korupsi. Mereka yang bekerja dengan baik akan dihargai dengan liputan media. Sedangkan mereka yang tidak bekerja dengan baik atau bahkan korupsi akan dihukum dengan media. Sebelum dihukum dengan hukuman yang berlaku, sekali demikian, tampaknya ada harga yang harus dibayar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu kepercayaan rakyat. Mata uang yang sangat penting bagi setiap pemerintah. Hal ini bahkan diperburuk dengan insiden bencana Chernobyl, yang merupakan kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah manusia. Ketidakmampuan Uni Soviet dalam mencegah insiden tersebut sekaligus lambatnya penanganan membuat Uni Soviet tercoreng baik dalam negeri maupun internasional. Namun, bagaimana Gorbachev harus mengatasinya? Apakah harus mencoret kembali program keterbukaan atau Glasnost? Gorbachev merasa hal ini merupakan ujian bagi kesungguhan pemerintahnya dalam menjalani kebijakan. Ia percaya modernisasi memang membutuhkan proses dalam mencapainya. Ia mengingat bagaimana pemimpin Rusia yang dikenal dengan Peter the Great berhasil membawa modernisasi bagi Rusia dan mengejar ketertinggalan dari Barat. Keadaan Uni Soviet yang semakin memburuk memaksanya untuk memotong anggaran yang tidak terlalu penting dari berbagai bidang yang ada. Yang dipilih oleh Gorbachev adalah militer, KGB, dan subsidi untuk negara Pakta Warsawa. Oleh karenanya, kita bisa melihat bagaimana setelah kepemimpinannya, Soviet mulai mengurangi jumlah senjata nuklir beserta infrastrukturnya. Sekalipun terdengar indah dan mengejar perdamaian, pada dasarnya kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemotongan anggaran militer, khususnya dalam bidang perlombaan senjata dengan negara barat, yang sangat memboroskan anggaran Soviet. Gorbachev bahkan melangkah jauh lagi dengan memberikan kebebasan yang lebih luas bagi negara-negara satelit Uni Soviet. Mirip kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan otonomi inilah yang pada akhirnya mengakibatkan peristiwa tembok Berlin. Keputusan untuk tidak mengintervensi peristiwa runtuhnya tembok Berlin, padahal terdapat 300.000 tentara Uni Soviet yang ditempatkan di Jerman Timur, membuktikan pendiriannya walaupun kejadian ini tentu sangat memberatkannya. Gorbachev pasti bermaksud baik dalam menjalankan kebijakan,
dan reformasi bagi Uni Soviet. Namun, pada tanggal 25 Desember 1991, segala keputusan yang diambilnya justru membawa Uni Soviet, negara tempat kelahirannya, runtuh setelah 74 tahun berdiri. Bagaimana pendapat kalian tentangnya? Apakah ia seorang pahlawan atau seorang pengkhianat besar negaranya? Peristiwa Uni Soviet seakan pernah dialami oleh Indonesia, yaitu pada tahun 1999 saat Timor Timur melepaskan diri. B.J. Habibie dengan berat hati setuju Timor Timur merdeka dari Indonesia. Kebijakan yang diambilnya seakan membuat Indonesia diejek di kalangan internasional dengan mengatakan bahwa Indonesia hanya pandai berbicara. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, padahal mereka sendiri juga menjajah bangsa dan negara lain. Namun, bagi Indonesia, keputusan non intervensi yang diambil oleh pemerintah Presiden Habibie, khususnya setelah referendum itu terjadi, justru menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.